saya Andika. Kami dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan beberapa pendapat kami mengenai apa yang akan kami lakukan untuk mengembangkan SDM internasional di perusahaan multinasional jika kami bekerja sebagai SDM internasional dan sebagai staf MSDM internasional. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan besar yang sudah dikenal oleh seluruh masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, tentunya mereka sudah mengenal apa yang namanya SDM internasional dan MSDM internasional. Kita ketahui, MSDM internasional merupakan suatu cara dalam penggunaan SDM di suatu perusahaan untuk mencapai tujuan secara global. Nah, menurut pendapat saya, untuk mengembangkan SDM internasional di perusahaan tersebut yaitu dengan memberikan edukasi. Mengapa? Dengan kita memberikan edukasi dapat menambah pengetahuan kita. Dan yang kedua yaitu sistem bekerja. Sistem bekerja yaitu agar kita dapat memiliki komponen-komponen atau rangkaian kita dalam bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan kita. Dan yang ketiga yaitu target pekerjaan. Target pekerjaan tentunya sangat dibutuhkan karena kita harus mencapai tujuan tersebut, harus memiliki target dalam bekerja. Nah, salah satu contoh untuk mengembangkan SDM internasional yaitu dengan melakukan pelatihan. Karena dengan melakukan pelatihan dapat menambah kemampuan kita. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki. Baiklah. Halo, nama saya Adinda Mutarntianti, NIM 171062003, jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017. Di sini saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari Bapak Junes mengenai apabila saya menjadi staf manajemen sumber daya manusia internasional di sebuah perusahaan, strategi pengembangan apa yang saya lakukan untuk sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih, mengapa pengembangan SDM itu sangat penting di sebuah perusahaan. Pengembangan SDM di sebuah perusahaan sangat penting karena SDM itu mampu untuk menjadikan perusahaan itu lebih baik. Karena sebuah perusahaan itu harus tahu mengenai pengembangan SDM-nya, tentang kualitas karyawannya, tentang kemampuan karyawannya untuk memajukan sebuah perusahaan. Nah, mengenai pengembangan apa yang saya lakukan untuk pengembangan apa yang saya lakukan untuk SDM tersebut? Yang pertama itu ada pelatihan. Pelatihan sangat penting bagi karyawan karena dengan adanya pelatihan, SDM tersebut memiliki sebuah kemampuan atau pedoman untuk mengerjakan suatu pekerjaan di suatu perusahaan tersebut. Entah itu pelatihan bahasa, pelatihan teknologi tentang perusahaan tersebut, karena pelatihan bahasa itu sangat penting. Kita adalah perusahaan internasional yang harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, mengenai bahasa, apabila kita tidak memahami tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa yang lain, kita akan ketinggalan dengan perusahaan lain. Nah, mengenai pelatihan teknologi di dalam perusahaan, mengapa itu harus? Karena karyawan tersebut harus mampu memegang atau melakukan pekerjaannya sesuai jabatannya masing-masing. Maka dari itu, mereka harus ada yang pelatihan teknologi mengenai perusahaan tersebut. Yang kedua ada pembinaan. Mengapa pembinaan sangat penting? Karena pembinaan dapat meningkatkan kualitas karyawan di sebuah perusahaan. Yang kita ketahui, kita memiliki perusahaan internasional. Karena perusahaan internasional itu harus dapat mendapatkan karyawan yang kualitasnya baik, kemampuannya baik, dan semuanya baik di atas rata-rata dari perusahaan yang tidak internasional. Nah, yang ketiga itu ada rekrutmen. Mengapa harus ada rekrutmen? Strategi ini sangat baik sebenarnya, karena kita bisa menyiapkan
karyawan yang di masa sekarang atau di masa mendatang untuk membaiki perusahaan yang kita punya. Nah, setelah itu yang ketiga ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mendengarkan ide dan pendapat karyawan mengenai apa sih yang baik untuk perusahaan. Jadi kita sebagai stafnya itu bisa berkontribusi dengan karyawan dan saling menyalurkan dan menukarkan ide untuk mendapatkan hal apa yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting, itu adalah reward atau penghargaan. Reward atau penghargaan itu sangat penting karena kita bisa memotivasi karyawan lain nih untuk menjadi lebih baik dibandingkan karyawan yang lain. Kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan demi perusahaan dan memajukan perusahaan. Nah, Dina rasa cukup jelas ya apa pengembangan strategi yang dilakukan untuk perusahaan yang Dina jalanin. Saya Anissa Putralita dengan NIM 171060/2010 akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Yang pertanyaannya adalah, apabila saya bekerja di suatu perusahaan multinasional dan bekerja sebagai sumber daya manusia internasional, hal apa yang perlu saya lakukan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia internasional di perusahaan tersebut? Menurut saya, hal yang tepat untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia internasional di dalam suatu perusahaan multinasional ini sendiri adalah dengan mengetahui hal apa yang mampu membuat mereka berkembang di dalam perusahaan ini sendiri dan loyal terhadap perusahaannya. Adapun strategi yang tepat menurut saya, yang pertama adalah memberikan mereka kesempatan untuk menuangkan ide ataupun gagasan pribadi mereka terhadap perusahaan ini sendiri. Ini secara tidak langsung membuat mereka berkontribusi sebagai sebagai sumber daya manusia internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya juga teknologi yang akan bersaing dengan sumber daya manusia lainnya. Adalah memberikan reward atas pencapaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia internasional ini sendiri. Ini juga bertujuan agar karyawan-karyawan atau sumber daya manusia lainnya dapat termotivasi untuk melakukan hal yang sama, sehingga ini dapat meningkatkan kinerja mereka sebagai sumber daya manusia internasional. Dan yang selanjutnya adalah memberikan pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan skill, pengetahuan, serta bahasa yang dimiliki oleh sumber daya manusia internasional itu sendiri. Karena yang saya ketahui, pengembangan sumber daya manusia internasional ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang berkualitas serta memiliki kemampuan dan loyalitas terhadap perusahaan itu sendiri, sehingga kinerja serta produksi di perusahaan tersebut meningkat. Terima kasih. Saya Istiqomah, NIM 1710602029. Keragaman yang ada dalam suatu perusahaan merupakan hal yang mutlak, di mana terdapat latar belakang yang berbeda yang dimiliki oleh setiap karyawan. Maka dari itu, kita harus dapat membangun komunikasi yang baik serta memahami karakteristik setiap karyawan. Pertanyaannya di sini adalah, jika saya menjadi seorang staf MSDMI pada perusahaan multinasional, apa yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia pada perusahaan tersebut? Pengembangan SDM merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membentuk karyawan yang berkualitas, memiliki keterampilan, kemampuan kerja, serta loyalitas tinggi terhadap perusahaan, agar dapat bersaing dalam pasar internasional. Dalam pelatihan internasional, biasanya menyangkut persiapan penugasan di luar negeri, di mana untuk meminimalisir terjadinya pemulangan karyawan akibat kegagalan dalam penugasan, di mana pelatihan ini terfokus pada nilai-nilai dan norma budaya yang ada pada negara tersebut. Menurut saya, contoh yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, latihan kepada karyawan untuk meningkatkan pengetahuan serta keahlian mereka, di mana pelatihan ini terdiri dari pelatihan bahasa, pelatihan keahlian, pelatihan teknologi, dan juga pelatihan secara tim, di mana pelatihan tersebut dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh karyawan, terutama dalam bidang bahasa, dapat mengoperasikan teknologi, dan dapat bekerja sama secara tim serta mengasah lagi kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya itu melakukan program pengembangan secara terarah dan berencana, seperti seminar dan monitoring yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu kita dapat melakukan pendidikan dan pelatihan ulang terhadap karyawan secara berkala, dan
agar dapat menyeleksi mana karyawan yang baik dan mana yang harus kita didik lagi agar menjadi lebih baik. Nama saya Dian Hermansyah, NIM 17200602101. Menurut pendapat saya, apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan SDM internasional di dalam sebuah perusahaan multinasional adalah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia terhadap SDM internasional sangatlah memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan manajemen SDM secara domestik. Meningkatkan kesadaran budaya juga dapat mengembangkan SDM internasional itu sendiri, karena adanya perbedaan-perbedaan budaya antara aktivitas perusahaan internasional harus diperhatikan karena dapat menghambat keberhasilan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, harus dilakukan identifikasi untuk mencapai berbagai solusi atas perbedaan budaya atau negara yang dapat menghambat strategi sebuah perusahaan. Selain itu, yang dapat kita lakukan dalam hal mengembangkan SDM internasional juga dapat kita lakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada setiap individu dalam hal mengembangkan dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Kedua adalah memberikan kesempatan kepada setiap individu atau kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya, sehingga karyawan ataupun setiap individu di sini sangat berkontribusi terhadap sebuah perusahaan, dan juga ini akan membuat SDM internasional itu sendiri dapat berkembang. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan. Tentunya di sini SDM internasional yang diberikan penghargaan adalah orang-orang yang ataupun karyawan-karyawan yang berprestasi. Dengan begitu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar dalam perkembangan perusahaan itu sendiri. Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan SDM internasional di perusahaan multinasional, yaitu dengan melakukan pelatihan, memiliki sistem bekerja, memberikan reward, sehingga dapat mengembangkan SDM internasional itu sendiri. Terutama dengan melakukan pelatihan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan SDM internasional tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home, stay healthy, and stay safe.